Shalom, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi di acara Bindoman hari ini, Bina, Doa, dan Firman bersama komunitas Bunda Kudus Surabaya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di acara kita. Di sini saya kenalkan ada beberapa beberapa umat dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita bersyukur sekali dalam pandemi ini, Bindoman ini malah mendapatkan banyak sekali umat yang ikut mendengarkan dari Jakarta, dari Kudus, dari Jogja, dari Tegal, bahkan dari ada Padang, dari luar negeri juga, kelompok Amerika, Ibu Gwen dan teman-teman, Ibu Lili, dan lain-lain. Dan hari ini juga ada yang baru bergabung tadi, beberapa ibu dari Amerika. Selamat bergabung dengan kita. Kita tunggu setiap Selasa dan Kamis. Oke, pagi ini kita akan belajar bersama dengan Romo Istimur Bayu Aji. Romo yang tidak asing lagi, beliau juga sudah pernah mengajar di Bindoman beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Romo di Paroki Santa Mikael dari Indramayu, Keuskupan Bandung. Romo ini juga sangat aktif di YouTube. Beliau punya YouTube channel yang bernama Katkit, Kata Kisah Sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa mengintip di YouTube channelnya beliau. Di sana banyak sekali pengajaran dan sharing yang disampaikan oleh Romo dengan judul-judul yang sangat menarik. Oke, kita siapkan hati, kita mulai acara ini. Kita mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan pagi ini bersama dengan Debbie dan Ivana. Ya, silakan, Debbie. Shalom semuanya, boleh dilambaikan tangannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam buat teman-teman baik yang di Surabaya, di luar kota, di luar pulau, bahkan juga ada yang di luar negeri tadi saya dengar ya. Luar biasa bahwa kita percaya berkat Tuhan bukan hanya di tempat saya, tapi juga ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Dan luar biasa pagi hari ini kita boleh menghirup nafas yang luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Kita mau ambil waktu untuk 10 detik ya, untuk kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Karena saya baca di Mazmur 47 dikatakan bahwa hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita mau bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan 10 detik. Oh, luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah kami yang besar. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib bagi kami. Oh Tuhanku ajaib, ajaib Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana kami pagi hari ini ketika kami bangun, sekali lagi kami boleh kau izinkan untuk kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh menghirup nafas kehidupan dari Engkau. Terima kasih Bapa, satu berkat yang boleh di awal pagi hari kami terima ini. Untuk kami boleh menghirup nafas, kami boleh membuka mata kami boleh merasakan sekujur tubuh kami ini dalam kondisi yang benar-benar Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi setiap kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam kondisi apapun saat ini. Kalau kami boleh dengar dari berita ataupun dari banyak media, COVID mulai lagi menanjak. Tapi kami mau mempercayakan kehidupan kami ini masuk di dalam perlindungan-Mu yang luar biasa. Kami tahu kalau sampai dengan hari ini Tuhan boleh menjagai, Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Benar-benar Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami, memberikan perlindungan yang luar biasa, akan mendekap setiap kehidupan kami ini di dalam pelukan Tuhan. Dan benar-benar anak-anak Tuhan akan merasakan aman yang luar biasa dan damai sejahteranya. Biarlah pagi hari ini sebelum kami memulai setiap firman-Mu, kami mau mengucap syukur Bapa. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan karena perlindungan Tuhan yang tidak pernah lepas dari anak-anaknya ini. Boleh kami rasakan setiap hari, setiap waktu, apapun kondisi kami. Biarlah benar-benar tidak ada satu kasih pun atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kami anak-anaknya daripada kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah nyanyian syukur kami. Biarlah boleh menjadi korban syukur, korban pujian kami yang harum, yang boleh kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Mari panggil dengan lembut Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya,
Dan dia boleh menjadikan setiap daripada kita ini adalah biji matanya, menunjukkan bahwa betapa berartinya hidup kita buat dia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan, yes Tuhan, Kau jadikan setiap kami biji mata-Mu. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Recording stopped. Bapa sayang anaknya. Recording in progress. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Lidah Kau beri, amin, rancangan-Mu yang terbaik bagi seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
Jangan biarkan kami pergi. Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Kami mau terus merasakan indahnya kasih-Mu bagi kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah hanya kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kami saat ini. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Ini rindu kami Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hanya kekudusan-Mu, kekudusan-Mu terus penuhi kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu Bapa penuhi kami saat ini, di saat kami menyembah-Mu, karena kami percaya di dalam setiap penyembahan kami Tuhan bertahta. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
hadirat-Mu Tuhan. Inilah rinduku, inilah rinduku. Kami percaya saat ini hadirat-Mu ada nyata bagi setiap kami. Dan kekudusan-Mu terus melingkupi kami Bapa. Memenuhi setiap lingkup hati kami, pikiran kami saat ini. Kami siap Bapa. Untuk saat ini kami boleh menerima taburan firman-Mu. Kami mau persembahkan romo kami. Kami percaya otoritas dan hikmat-Mu Engkau sudah berikan untuk romo kami tercinta. Sehingga setiap apapun yang boleh beliau berikan, yang boleh beliau sampaikan kepada setiap kami, benar-benar adalah message, adalah pesan Tuhan sendiri yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kami. Kami hanya mau persembahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan kepada Romo. Progress. Pertama, terima kasih saya ucapkan pada berdua yang sudah mengantar kita pada penyembahan, pada puji-pujian yang sangat menyentuh. Terima kasih. Hanya berdua tetapi rasanya seperti banyak sekali orangnya. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita berjumpa dalam persekutuan doa ini, dalam pendalaman iman ini, ya, namanya bagus, Bina Doa dan Iman, dengan judul Jalan Kekudusan. Kita ngomongin tentang kudus, ya meskipun sekarang Kudus sedang zona merah ya, tapi kita tidak ngomong tentang kudus kota, tapi bicara mengenai kudus, yaitu kekudusan itu sendiri. Saya mau berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah arti penting kekudusan. Kenapa kita harus kudus, kenapa harus mencari itu, dan sebagainya. Apa nilai pentingnya kekudusan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang nomor dua, nanti saya akan bicara mengenai langkah-langkah kekudusan itu seperti apa, sebagaimana yang diajarkan di dalam gereja Katolik melalui katekismus gereja Katolik. Tetapi pertama, saya harus melakukan disclaimer. Jadi kan ini temanya kan jalan menuju kekudusan, jalan menjadi orang kudus atau jalan kekudusan. Nanti kalau ada yang memangnya Rama Bayu sudah kudus, mau mengajari kita untuk menjadi kudus, oh tidak. Maka bagian pertama ini disclaim dulu, Rama Bayu belum kudus, masih jauh dari kekudusan. Maka apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah merupakan sharing yang pertama, yang kedua arahan dari gereja melalui katekismus gereja Katolik, sehingga kita akan lebih tahu seperti apa kekudusan, caranya dan lain sebagainya. Jadi mohon diingat baik-baik, ini disclaimer-nya dari awal, Rama Bayu belum kudus, jauh dari kudus, tetapi mau bersama-sama dengan Anda semua untuk menjadi kudus sebab Allah Tuhan kita adalah kudus. Nah itu sisi bagusnya di situ. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Saya mohon supaya mute all supaya kita enak untuk mendengarkan. Jadi mohon para peserta juga mematikan mikrofon supaya tidak terjadi silang suara, supaya kita enak mendengarkan. Baik, kita kembali ke tema kita. Kita mulai dari yang pertama, mengapa manusia perlu menjadi kudus? Ini kan pertanyaan pertama yang perlu kita jawab. Kenapa sih manusia harus kudus, perlu kudus, dan macam-macam? Karena Allah adalah kudus. Nah itulah jawabannya. Itu ada di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Imamat pada pasal yang ke-19, ayat pertama nyambung kepada ayat yang kedua. Saya bacakan bunyinya seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Tuhan dicetak dengan huruf kapital semua, itu berarti dalam teks asli tertulis Yod-He-Vav-He, YHWH, kemudian dibaca Adonai. Kuduslah kamu sebab aku Adonai, Eloheinu kudus. Jadi itulah alasan kenapa manusia perlu bahkan harus menjadi kudus. Karena Tuhan Allah yang menciptakan adalah kudus. Kemudian kalau kita membaca Alkitab dalam kitab Imamat, mungkin orang bertanya, loh itu kan ditujukan kepada jemaah Israel, Romo. Berarti perintah itu atau firman itu khusus untuk orang Israel dong, Romo. Iya. Secara konteks dekatnya memang itu adalah untuk orang Israel. Maka dikatakan, katakan kepada segenap jemaah Israel. Betul, pada waktu disampaikan, itu memang khusus untuk orang Israel. Tetapi kita harus ingat, gereja Katolik, yaitu orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, adalah Israel yang baru. Dengan demikian, perintah dalam kitab Imamat itu pun juga berlaku untuk kita sebagai orang-orang Israel baru yang menerima perjanjian yang baru yang diikat oleh Tuhan dengan darah Kristus sendiri. Maka sebenarnya ketika kita membaca dalam terang perjanjian baru, ayat ini juga berlaku untuk semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, junjungan kita Tuhan dan penyelamat. Maka di sini ayat ini tidak hanya untuk Israel saja, tetapi secara makna rohani berlaku untuk setiap orang sampai akhir zaman, terutama mereka yang percaya dalam nama Yesus Tuhan. Nah kemudian masih dalam kitab yang sama, kitab Imamat pada bab yang ke-20 ayat yang ke-7, dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah ini sedikit ada penekanan yang agak berbeda, tetapi sama, tetapi ada unsur berbeda juga. Di dalam Imamat 19 dikatakan, kuduslah kamu. Berarti itu menyatakan keadaan kita. Allah menyatakan keadaan kita, kuduslah kamu karena aku, yaitu Allah kudus. Karena Allahnya kudus, maka jemaatnya, umatnya, itu kudus. Dalam bahasa yang gampang, ketularan kekudusan Allah sendiri. Dalam bahasa Jepangnya begitu. Namun kalau kita membaca dalam Imamat 20, ini ada perkataan di bagian awal, kamu harus menguduskan dirimu. Berarti di sini memang Allah menguduskan itu betul, dan satu-satunya yang bisa menguduskan manusia memang hanya Allah sendiri. Tetapi di sana ketika Tuhan mengatakan kamu harus menguduskan dirimu, Tuhan Allah kita meminta partisipasi dari pihak manusia supaya juga berusaha mendekati kekudusan itu. Nah disinilah saudara-saudari konsep kekudusan. Jadi kekudusan dianugerahkan oleh Tuhan itu betul, tetapi di lain pihak manusia diminta ambil bagian dalam kekudusan itu. Maka dikatakan kamu harus menguduskan dirimu. Jadi di sini pertama-tama kekudusan juga mencakup usaha manusia menjadi kudus. Tapi bukan pertama-tama usaha manusia. Nah ini pemahamannya dulu ya. Bukan pertama-tama usaha manusia. Kekudusan pertama-tama dari Allah. Tetapi yang kedua, bekerja sama dengan itu, manusia harus menguduskan dirinya karena Tuhan menghendaki demikian. Berarti Tuhan Allah kita bukan Tuhan sulapan, kamu kudus, tidak. Tetapi aku kuduskan kamu, tetapi kamu persiapkan juga supaya kamu menjadi kudus. Nah itulah konsepnya. Itulah kenapa kita perlu menjadi orang kudus, perlu memelihara kekudusan, perlu mencapai langkah-langkah sampai kepada kekudusan. Karena Tuhan perintahkan sendiri, kamu harus menguduskan dirimu. Di sini ada ambil bagian dari pihak kita sebagai manusia. Demikianlah pengertian. Pada ayat yang ke-8, masih Imamat pada pasal yang ke-20, demikianlah, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Nah ini juga penegasan sekali lagi dari ayat yang ke-7 tadi. Bagaimana cara menguduskan diri, dijelaskan dalam ayat yang ke-8. Berpegang pada ketetapan yang disampaikan Allah dan melakukan ketetapan Allah. Berarti melakukan kehendak Allah. Berarti di sini kekudusan, kalau kita lihat konsepnya, kalau kita lihat landasan-landasan Alkitabiahnya, kekudusan tidak hanya berkaitan dengan soal doa-doa. Tapi kekudusan juga
berkaitan dengan tingkah laku, dengan perilaku. Ayat dasarnya ada di dalam Imamat 20 pada ayat yang ke-8. Kamu harus berpegang pada ketetapan. Berpegang berarti kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Berarti di situ ada proses mencari kehendak Tuhan. Kan begitu. Supaya kita berpegang, berarti kan harus tahu apa yang dipegang. Supaya apa yang dipegang itu kita tahu, kita harus ada proses mempelajari kehendak Tuhan itu. Jadi sebenarnya kita sekarang ketika kita berbicara mengenai ini juga salah satu sarana cara untuk berpegang pada ketetapanku. Apa sih sesungguhnya ketetapan Tuhan? Dan kemudian melakukan berarti kekudusan terkait dengan perilaku. Nah itu saudara-saudari. Maka kalau pandangan orang Katolik kadang-kadang, wah dia banyak doanya, dia orang kudus, orang suci. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kita sebenarnya sudah sangat mengetahuinya, saya hanya mau garisbawahi dan menegaskan sekali lagi bahwa kekudusan terkait juga dengan tingkah laku, yaitu tindakan kita. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini sekali lagi diingatkan supaya kita tidak lupa bahwa pada hakikatnya Tuhan sendirilah yang menguduskan. Kita ketularan kekudusan Tuhan. Atau dalam bahasa yang gampang, supaya kita ketularan kekudusan Tuhan, kita juga perlu mempersiapkan agar kekudusan Tuhan itu terkena kepada kita. Mempersiapkan diri, itu bahasa gampangnya. Atau dalam bahasa gambaran, kalau Tuhan mau menuangkan air, maka gelas kita perlu dibuka. Siapa yang bisa membuka gelas ini? Kita sendiri. Nah itulah kaitan-kaitan ayat-ayat tadi ketika Tuhan mengatakan berpeganglah pada ketetapanku, kuduskanlah dirimu. Artinya seperti itu. Penegasannya akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kemudian juga penegasan bahwa dari pihak kita manusia perlu ada langkah, itu juga ditegaskan dalam surat pertama Tawarikh 15 pada ayat yang ke-12. Memang konteksnya ini disampaikan untuk orang Lewi, tapi kita tahu makna spiritualnya juga berlaku bagi kita sebagai Israel baru, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal. Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Jadi kuduskanlah dirimu. Kamu, saudara-saudara sepuakmu, satu marga katakanlah begitu, satu fam, supaya kamu, nah ada tujuannya, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Jadi di situ, di dalam konsep perjanjian lama atau orang Israel, Allah Tuhan hadir dalam tabut itu. Orang tidak bisa sembarangan mendekati tabut itu kalau tidak kudus. Nah itu, nanti di bagian selanjutnya akan saya jelaskan kenapa orang tidak bisa mendekati yang kudus dalam keadaan tidak kudus. Jadi kekudusan hanya bisa didekati dengan kekudusan juga. Tidak bisa kita mendekati kekudusan dengan kecemaran, karena akan berbahaya untuk kita. Kita tahu dalam perjanjian lama orang-orang Lewi adalah orang-orang yang secara khusus ditunjuk untuk menjadi orang-orang yang mengelola peribadatan, memimpin peribadatan, menyiapkan alat peribadatan dan lain sebagainya, pendek kata orang-orang yang punya akses pada kekudusan Allah dalam peribadatan. Maka kalau mereka mendekati tabut, memegang tabut, mengangkut tabut, dan tabut perjanjian atau tabernakel itu adalah kekudusan Allah di sana, maka orang-orang Lewi harus kudus dan menguduskan diri. Menguduskan diri sehingga mereka siap untuk dikuduskan Tuhan, mereka ikut ambil bagian dalam kekudusan Tuhan, mendekati kekudusan Tuhan dalam tabernakel itu, siap dan mereka bisa mengangkut. Itu konsep perjanjian lama. Jadi perjanjian lama memberitahu pada kita, sebenarnya nanti juga perjanjian baru, seluruh perjanjian bicara hal yang sama. Kekudusan Allah hanya dapat kita dekati kalau kita kudus adanya. Kalau kita tidak mendekati Allah dengan kekudusan, maka kekudusan Allah itu menjadi berbahaya bagi kita. Lalu orang mau mengatakan kekudusan kok berbahaya? Ya memang begitulah. Nanti di bagian selanjutnya akan saya perjelas apa maksud perkataan saya bahwa kekudusan Allah bisa menjadi berbahaya bagi kita. Tadi kok perjanjian lama semua, Romo? Ya sekarang perjanjian baru. Lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-19. Dan aku
Di sini akunya adalah baginda Yesus, menguduskan diriku bagi mereka. Mereka berarti murid-muridnya. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi itu sinkron sebenarnya. Dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru memang seperti itulah adanya. Supaya kita ambil bagian dalam kekudusan Allah itu. Kita sudah lihat juga dalam Injil Yohanes 17 ayat 19. Kalau kita membuka surat pertama Korintus, pada pasal yang pertama, pembuka surat awal sekali, yaitu pada ayat pertama dan ayat kedua. Ketika Paulus mengatakan ini surat dari Paulus, kemudian ayat 2 mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu berarti merujuk pada jemaat Allah, orang-orang Katolik pertama di Korintus itu. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Memang surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Aslinya, konteks dekatnya. Tapi konteks jauhnya kemudian ketika surat Korintus menjadi bagian dari perjanjian baru, berarti juga untuk kita. Memang tulisannya kepada jemaat di Korintus, tapi kita bisa mengganti secara rohani tentu saja kepada jemaat Allah di Bindoman misalnya, gitu ya. Dimanapun kita berada, yaitu mereka berarti kita, karena tujuannya kepada kita, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Berarti saudara-saudari, semua orang Kristen, semua orang yang percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, sebagai junjungan, sebagai guru dan Tuhan, itu semua dipanggil menjadi orang kudus, tidak terkecuali. Artinya, saya yang belum kudus dan masih jauh dari kekudusan ini dipanggil menjadi orang kudus. Tidak hanya santo-santa yang secara istimewa mungkin hidupnya suci, perbuatannya suci. Tidak, setiap dari kita yang mendengar perkataan firman Tuhan, percaya dibaptis dalam nama Tuhan, dipanggil menjadi orang kudus. Ini jelas sekali. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Kamu, mereka, kita, dalam arti Korintus, orang-orang Korintus, kita juga yang percaya kepada Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi saudara-saudari, ingatlah baik-baik. Kita dipanggil menjadi santo santa. Dan saya ingatkan, jangan takut untuk menjadi santo santa di tengah dunia modern ini. Karena banyak orang juga menjadi takut. Menjadi suci, menjadi kudus di tengah dunia modern ini. Karena nanti dikira aneh, dikira apa, dan lain sebagainya, dikira fanatik, dan macam-macam. Sebabnya macam-macam. Orang bisa takut menjadi kudus karena dikira fanatik. Kok lu fanatik banget sih dengan agama? Ini bukan soal agama, tapi ini soal menjadi kudus, saudara. Nah itu, saya ingatkan panggilan kita adalah menjadi orang-orang kudus. Juga kalau kita membaca surat pertama Korintus pada bab yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Jadi kita ini telah dikuduskan. Berarti sebenarnya tindakan kita menguduskan diri tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan kekudusan yang sudah ada pada diri kita. Kapan kita dikuduskan? Pada saat menerima baptisan. Semua orang yang pada saat menerima baptisan itu dibaptis dalam kuasa Allah, berarti dia telah dikuduskan untuk nama Allah Tritunggal. Karena aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah saat kita dikuduskan. Berarti sebenarnya kita ambil bagian dalam kekudusan itu, atau kita mengusahakan kita hidup kudus, sebenarnya dalam arti yang lebih rigid adalah kita mempertahankan kekudusan yang telah ada pada diri kita. Jadi secara harafiah kita ini sudah kudus pada saat baptis. Hanya masalahnya dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang, kadar kekudusan kita ini bisa merosot. Kalau Anda senang main games itu, ini gampang dijelaskan ya. Nyawanya penuh, nah kekudusannya penuh saat dibaptis. Namun dalam perjalanan waktu di tengah kehidupan kita, juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang mungkin jahat, melawan kehendak Allah, nyawanya turun. Nah gitu. Kalau kita main games itu kan, kena pukul, tok, nyawanya turun. Itu apa artinya? Sesungguhnya kita cukup hanya perlu mempertahankan kekudusan yang telah ada pada kita. Jadi sebenarnya bukan kita harus menjadi kudus, tidak. Dalam arti yang lebih harafiah, kita harus menjaga kekudusan itu jangan sampai berkurang. Itu sebenarnya yang terjadi.
Atau dalam bahasa simbolisme ya ini gelas. Allah sudah mengisi penuh airnya, kita berusaha jangan tumpah airnya, jangan bocor. Bukan berarti kita mengusahakan supaya gelasnya berisi air. Nah itu saudara. Ini jadi nyambung dengan perjanjian lama tadi. Akulah yang telah menguduskan engkau. Usaha kita menjaga kekudusan itu. Ini sebenarnya konsep dasarnya seperti itu. Allah itu kudus, maka kita harus kudus jelas sekali. Kalau kita membaca kitab Keluaran pada pasal 15 ayat 11, orang-orang Israel yang setelah diselamatkan dari Mesir, keluar melalui Laut Merah, mereka melakukan pujian kepada Tuhan. Meskipun belum ada alat musik modern seperti ini ya, tapi mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah mereka diselamatkan dari kekejaman pasukan Mesir. Siapa seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapa seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Jadi kekudusan Allah itulah yang dipuji. Atau kalau kita membaca dalam kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pada bab yang ke-6 ayat yang ke-3, para serafim di surga, serafim berarti malaikat-malaikat yang dekat dengan tahta Allah, berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Inilah yang kita kutip selalu dalam setiap kali perayaan Ekaristi ketika kita menyanyikan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Inilah ayatnya, yaitu Yesaya 6 ayat yang ke-3. Berarti kita berseru, bernyanyi seperti para malaikat berseru. Itulah kenapa bagian akhir prefasi kan selalu bersama dengan para malaikat dan para kudus, kita bernyanyi, kita berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, saat misa itulah kita sedang bernyanyi bersama dengan para malaikat di surga yang sedang menyatakan dan juga mengakui dengan sungguh-sungguh kekudusan Allah Tuhan kita. Ini pengakuan mengenai kekudusan Allah. Maka sebenarnya setiap kali kita merayakan Ekaristi, lalu menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu juga ajakan untuk kita sesungguhnya. Karena ayat di depan tadi, kuduslah kamu karena aku kudus, kan kata Tuhan kan. Kuduslah kamu, kuduskanlah dirimu, jadilah kudus karena aku kudus. Kata Tuhan kan begitu. Maka sesungguhnya peringatan atau ingatan untuk menjadikan kita kudus itu setiap kali muncul dalam setiap Ekaristi. Dan Ekaristi itu berarti seruan-seruan yang berulang kali, terus-menerus panggilan yang berulang-ulang untuk mengingatkan panggilan kita. Apa tadi? Menjadi orang kudus. Berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam belakang kepala kita, kudus, kuduslah Tuhan. Karena Tuhan kudus, maka aku kudus. Karena Tuhan kudus, aku perlu menguduskan diri. Jadi misa, itu adalah ingatan-ingatan selalu, peringatan kita untuk dapat selalu, boleh dikatakan, memperingatkan kita sekali lagi, mengingatkan kita sekali lagi bagaimana panggilan kekudusan itu juga diserukan setiap kali di dalam Ekaristi. Selanjutnya saudara-saudari, perkataan dalam kitab Yesaya itu, ada tulisan unstable di tempat saya. Biasanya ada gangguan sinyal, mohon diberi feedback apa masih terdengar suara saya? Masih baik sekali, Romo. Masih oke. Apakah terdengar dengan baik, Ibu Vera atau siapa saja, panitia? Masih baik, Romo. Oh, terdengar sangat baik. Ya, masih stabil. Baik, saya lanjutkan. Nah, perkataan firman dalam Yesaya 6 ayat 3 itu juga kemudian diulang dalam perjanjian baru. Yaitu ketika kitab Wahyu memberitahu kita bagaimana keadaan di surga itu. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Menggambarkan para malaikat. Tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa dan seterusnya. Jadi ini mengingatkan kita sekali lagi. Namun saudara-saudari, kekudusan bisa tanda petik berbahaya. Kekudusan bisa berbahaya kalau didekati dengan ketidakkudusan. Kalau didekati dengan keadaan cemar. Kalau didekati dengan keadaan yang jauh dari kekudusan. Hal pertama yang dapat kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 5. Lalu Allah berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat.
Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Musa diminta menanggalkan kaki dan jangan terlalu dekat karena tanah menjadi kudus. Kenapa tanah di situ menjadi kudus? Karena kehadiran Tuhan menguduskan tempat itu. Maka kalau ada orang menyatakan berdoa bisa di mana saja, betul. Tetapi kehadiran Allah di tempat-tempat tertentu lebih kuat. Itu kenapa kita punya tempat ibadah yang dikuduskan, yang dikhususkan gereja untuk menyembah Tuhan. Jadi memang Allah dimanapun kita bisa menghubungi dalam doa, tetapi memang ada spot-spot khusus tertentu yang lebih kuat. Kalau dalam bahasa kita sekarang, yang sinyalnya lebih kuat wifi-nya gitu. Dan Alkitab bicara mengenai itu, tanah yang kudus, tempat yang kudus, dan sebagainya. Para bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub itu mendirikan tugu peringatan dan sebagainya ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan yang lebih kuat di tempat tertentu. Mereka memasang tugu, memasang mezbah, kemudian menamai tempat itu apa ketika merasakan kehadiran Tuhan tempat khusus tertentu, kemudian menjadi lebih kuat. Itulah namanya tempat kudus. Lalu Yerusalem pada saat Raja Salomo didirikan, ada tabut perjanjian, ada kenisah, tempat ruang maha kudus, Kados Hakodesh, itu di bagian paling dalam, itu ruang khusus kehadiran Tuhan yang dimana kehadiran Tuhan dirasakan lebih khusus ada di sana. Jadi di sini Musa diberi perintah supaya jauh-jauh. Kenapa? Karena kekudusan hanya dapat didekati dengan kekudusan. Kemudian dalam 2 Samuel pada pasal yang ke-6, 6 sampai ke-7 ayatnya, kita lihat mengenai Uzzah. Mungkin banyak orang tahu tentang Uzzah, tapi ada yang nggak tahu juga. Ini memang harus ditafsirkan ayat ini. Sebab kalau dibaca harafiah, pengertian kita memang bisa menjadi salah. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ya, ayat 7 memang tidak bisa dibaca harafiah karena itu penggambaran antropomorfisme mengenai Allah. Apa itu antropomorfisme? Allah digambarkan dengan seperti sifat manusia. Allah hanya bisa dimengerti dengan sifat-sifat menurut ukuran manusia. Maka kata bangkitlah murka Tuhan itu ukuran manusia yang dikenakan pada Allah. Agak ruwet dan bukan tema kita, tapi saya hanya mau mengatakan ayat 7 memang harus dibaca dengan ilmu membaca Alkitab. Tapi inti dari perikop ini, inti dari ayat 6 dan ayat 7 ini sebenarnya Uzzah memegang tabut Allah. Tabut Allah berarti kehadiran Allah sendiri. Kekudusan Allah sendiri ada di sana. Uzzah memegang dengan tanpa kekudusan. Yang mengakibatkan dia mati. Itu yang mau dikatakan dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai ayat ke-7. Memang kalau konteksnya tidak kita pahami pada zaman kuno agak sulit mengartikan ayat ini. Tapi inti dari ayat ini adalah bahwa kekudusan Allah tidak bisa didekati dengan ketidakkudusan. Itulah makna utama dari ayat 6 dan 7 ini. Kemudian juga Yesaya mengatakan pada kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kata Nabi Yesaya, celakalah aku binasa. Aku orang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Adonai semesta alam. Berarti di sini kok ada kata celaka itu apa? Dalam konsep perjanjian lama kalau manusia melihat Allah dia mati. Maka dikatakan aku celaka, aku binasa. Itulah maksudnya. Tapi di sini dikatakan melihat dengan mataku, melihat Allah. Jadi orang melihat Allah itu mati dalam konsep perjanjian lama. Karena apa? Karena bahasa Jepangnya terlalu jauhnya kekudusan Allah dan manusia yang tidak kudus. Maka di sini Nabi mengakui aku najis bibir, berarti tidak kudus. Menemui atau melihat Allah yang maha kudus, mati aku. Nah itu, mati aku ini, mati bang, mati aku ini, ketemu Tuhan, matilah aku, katanya. Naga bonar itu ya. Nah itu yang terjadi. Kenapa kok menjadi berbahaya? Nah ini saya mau mengatakan kepada Anda, kekudusan kalau didekati dengan ketidakkudusan itu bisa menjadi berbahaya. Saya buat gambaran untuk menggambarkan. Gambaran ini semoga membantu untuk membayangkan apa itu maksudnya kekudusan Allah. Dan mengapa bisa menjadi berbahaya bagi kita yang tidak kudus.
Saya gambarkan dengan matahari ya. Silakan melihat itu matahari. Jadi saya menggambarkan Allah dan kekudusannya itu seperti matahari. Ini semoga lebih Jepang, lebih jelas dan gampang. Saya berusaha menguraikan hal yang agak ruwet tapi dengan suatu gambaran. Matahari itu baik atau buruk? Ya baik tentu saja. Karena tanpa matahari kita tidak hidup, saudara. Tanpa ada matahari, tidak ada sinar matahari, tidak ada fotosintesa, tidak ada pohon yang bisa mengeluarkan buah-buahan, tidak ada yang hidup di dunia ini. Perputaran angin, perputaran air, dan sebagainya, air bisa menguap, terjadi hujan, itu semua karena matahari. Jadi panasnya matahari itu energi yang baik untuk kehidupan. Baik, tidak ada matahari buruk. Kalau matahari hilang, kita semua hilang, tidak bisa hidup. Karena proses kehidupan hanya mungkin syaratnya kalau ada matahari. Berarti baik. Panas matahari itu baik. Tetapi Anda bayangkan, kalau kita menjadi lebih dekat kepada matahari. Ini kan kita punya jarak tertentu ya. Bumi dan matahari jaraknya sekian, sehingga baik sinar itu, menyinari kita. Tapi kalau kita mendekat, lalu maju lagi satu langkah, di depan bumi kan ada Venus. Di depan Venus ada Merkurius. Kemudian kita maju lagi, mendekati, bahkan menyentuh matahari, kita modar apa tidak? Mungkinkah kita masuk ke inti matahari? Kita mati. Kalau kita masuk ke dalam inti matahari, kalau kita masuk ke dalam kekudusan, ini gambarannya, kita mati. Karena apa? Karena kita suhunya berbeda, temperatur kita berbeda dengan temperatur matahari. Bagaimana caranya atau mungkinkah kita masuk ke inti matahari? Kalau kita masih manusia yang seperti ini tidak mungkin masuk ke inti matahari. Tapi Anda bayangkan, saya katakan Anda bayangkan, kalau kita bisa membuat badan kita suhunya, temperaturnya setinggi suhu matahari, berarti kita menjadi sama dengan suhu matahari. Maka suhu yang sangat tinggi dari matahari dan inti matahari tadi tidak lagi membahayakan untuk kita. Kalau kita masuk ke dalam intinya dengan temperatur yang sama, dengan bahan yang sama, dengan suhu yang sama, dengan keadaan yang sama. Itulah kekudusan Allah gambarannya. Kita hanya bisa mendekati Allah, masuk dalam hadirat Allah, kalau kita tanda petik temperaturnya sama dengan Allah, sehingga kekudusan Allah tidak membakar kita. Nah ini gampang dibayangkan sebenarnya. Sekarang kalau keadaan kita seperti ini, masuk matahari, lebur, hilang kita, tidak lagi jadi abu-abu pun tidak hilang sudah, karena sangat tinggi suhu permukaan matahari, apalagi masuk ke intinya. Tapi Anda bayangkan, kita bisa membuat badan kita setinggi suhu matahari, bahkan setinggi suhu inti matahari. Kita akan terbang ke matahari, kita masuk ke permukaan matahari, bahkan menyelam dalam inti matahari, kita main-main di sana, kita ngopi-ngopi di sana, tanpa kerusakan, tanpa kematian. Ini tentu saja kayaknya fiksi ya, apa fantasi, tetapi ini untuk menggambarkan itu. Maka kekudusan Allah hanya bisa dekati dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita mendekat kepada Allah, hancurlah kita. Seperti persis gambaran mengenai matahari. Matahari itu baik, tapi terlalu dekat kita menjadi gosong, hancur. Tapi kalau kita bisa membuat diri kita seperti matahari itu, barulah kita lebur dalam arti menyatu tanpa terluka ke matahari. Kekudusan Allah itu baik, menghidupkan kita. Tapi kalau kita mendekati dengan keadaan yang berbeda, yaitu kecemaran atau ketidakkudusan, kekudusan Allah menjadi berbahaya bagi kita. Itu yang digambarkan dalam cerita-cerita tadi. Yesaya, 2 Samuel, Keluaran itu tadi. Maka harus jauh-jauh. Itulah sebenarnya. Jadi kalau kita bisa membuat alat itu, satelit misalnya, satelit mendekati matahari ya hancur. Tapi seandainya manusia bisa membuat satelit itu, suhunya sama dengan matahari, tidak terbakar wong suhunya sama. Itu kira-kira gambaran yang saya berikan mengenai matahari, saudara-saudari, yang menggambarkan kekudusan Allah sendiri. Kata-kata tadi yang saya sampaikan, sesungguhnya saya mengungkapkan dengan lebih Jepang, jelas dan gampang, apa yang diajarkan oleh gereja di dalam KGK 2809. Jadi sebenarnya ini, yang saya jelaskan tuh ini, tapi saya jelaskan dulu dalam bahasa Jepang,
baru saya kasih teksnya, ajaran gerejanya ada di mana. Saya selalu begitu, saya sampaikan ada landasan KGK, tradisi suci, Alkitab. Jadi omongannya itu tidak hanya ngawang-ngawang dalam arti hanya ngarang, tetapi berbasis jelas pada ajaran gereja. Karena seperti tagline yang saya pasang di dalam channel Katkit, membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Maka sekarang pun saya juga membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Apa tandanya sudut pandang Katolik? Ada landasan Alkitabiahnya, ada landasan tradisi suci dan ajaran gereja, magisterium. KGK itu ajaran gereja. KGK 2809. Kekudusan Allah adalah pusat misterinya yang kekal, yang sukar didekati. Nah itu tadi, sukar didekati. Tidak bisa didekati. Karena temperaturnya berbeda dalam tanda petik, manusia dan Allah. Apa yang nyata tentang dia dalam ciptaan dan dalam sejarah dinamakan kitab suci kemuliaan, pancaran kemuliaannya. Maka saya menggambarkan sebagai matahari karena kekudusan Allah itu dikatakan sebagai pancaran kemuliaannya. Begitu mulianya. Sehingga kita silau memandang ke sana. Lanjutannya, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat karena ia menciptakannya sebagai gambar seturut rupanya. Jadi sebenarnya tadi yang awal saya katakan kita ini sudah kudus, dikuduskan. Pada saat manusia diciptakan belum jatuh dalam dosa, kan bertemu dengan Allah nggak apa-apa. Nah itu, ini gambarannya sekali lagi yang lebih alkitabiah gambarannya. Pada saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka bercakap-cakap dengan Allah biasa, seperti kawan. Karena apa? Adam dan Hawa berada dalam kekudusan. Karena belum berdosa. Jadi Adam dan Hawa tanda petik temperaturnya sama dengan temperatur Allah. Sehingga panasnya Allah tidak membakar Adam dan Hawa. Ini berbeda ketika nanti mereka jatuh dalam dosa, maka diusir keluar dari taman. Apa artinya diusir keluar dari taman? Harus menjauh. Karena kalau kamu tidak kudus, mendekati terbakar kau ini. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam arti Tuhan jahat, tidak. Bukan dalam arti Tuhan jahat. Nah ini saya sedikit menyimpang tapi juga untuk memperbaiki cara kita memahami iman kita. Memahami iman kita penting supaya jangan sampai ada paham-paham yang keliru. Contoh kita akan membaca sedikit menyimpang ya. Ketika kita membaca kitab Kejadian, wah Tuhan mengusir berarti Tuhan jahat. Oh tidak. Kalau kita membaca dalam konsep kekudusan, ini menjadi jelas maksudnya. Allah menjauhkan manusia yang telah berdosa, yang berarti menjadi cemar tidak kudus, menjauhkan dari dirinya supaya tidak membahayakan manusia justru. Mumpung ada corona gampang dibayangkan. Kalau ada seorang ayah terkena virus corona dan menjadi positif, dia mengatakan anak-anaknya harus jauh. Ya enggak. Karena bisa membahayakan mendekati itu. Nah itu, ini gambaran. Pada saat Allah mengatakan diusir, itu berarti dijauhkan bukan karena Allah benci. Bukan karena Allah itu menjadi jahat atau berubah menjadi jahat, tapi demi amannya manusia itu. Nah itu. Karena ketika cemar, kekudusan Allah menjadi berbahaya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ini jadi agak ruwet ceritanya. Mungkin Anda mengharapkan saya hanya akan menyampaikan poin 1, gini-gini. Ya itu nanti ada. Tetapi ada yang lebih penting menurut saya untuk disampaikan, yaitu bagaimana kita memahami kekudusan itu. Karena kalau kita tanpa memahami apa kekudusan itu, nanti juga apa menjadi kudus itu maksudnya apa gitu. Itu kita bingung gitu. Hanya kalau kita sudah memahami kekudusan itu, lalu kita akan lebih mudah, oh berarti gitu, maksud intinya begitu, landasannya begitu. Lalu kita mudah tergerak untuk menjadi kudus. Lanjutan dalam KGK yang sama 2809, tetapi oleh karena dosa, nah ini tadi, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadi saya katakan, saya ceritakan dijauhkan. Dengan demikian, Allah menyatakan kekudusannya dengan menyatakan dan menyampaikan namanya untuk menciptakan manusia baru menurut gambar Khaliknya. Tuhan mau juga mendekatkan kita kembali. Jadi sebenarnya kekudusan itu apa? Mengembalikan keadaan awal mula ketika Adam dan Hawa masih bisa berbincang-bincang dengan Allah tanpa berbahaya. Seperti yang tercantum dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini ayat yang
tertulis setelah penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang berarti puncak ciptaan, setelah itu hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, terjadi dalam Kejadian 1 ayat 26, mulai 26. Setelah manusia diciptakan, semua selesai. Ayat 31 menyatakan Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tidak ada lagi yang membahayakan. Manusia dekat dengan Allah pun tidak berbahaya. Karena apa? Sama-sama kudus. Karena Allah kudus, manusia diciptakan juga dalam keadaan kudus. Jadi pentingnya kekudusan itu adalah supaya kita yang telah jauh itu bisa berdekatan dengan Allah dan menyatu dengan Allah tanpa berbahaya. Jadi sebenarnya kekudusan itu restart. Restart keadaan awal ketika manusia pertama, Adam dan Hawa bersama dengan Allah dengan sungguh amat baik tanpa berbahaya. Kekudusan Allah tidak membahayakan. Jadi pentingnya kekudusan itu seperti restart. Kamu hanya bisa masuk dekati Allah, hadirat Allah, kalau kamu kudus. Karena apa? Awal mulanya demikian. Kalau tidak kudus, maka Allah menjadi berbahaya untuk kamu. Bukan karena Allah menjadi jahat, tapi tadi gambaran matahari tadi. Yang baik, kalau kita temperaturnya berbeda, ya kita mati mendekatinya. Nah itu. Jadi kita mendekati Allah harus dengan syarat kekudusan. Kalau tidak, kita mati. Itulah pentingnya kekudusan sesungguhnya. Panjang lebar tadi saya mau mengatakan hanya restart. Nah, satu kata itu restart. Apa pentingnya kekudusan? Apa pentingnya menjadi kudus? Apa pentingnya menguduskan diri? Supaya restart. Seperti Adam dan Hawa berbincang-bincang dengan Allah tanpa berbahaya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Demikian jugalah kita. Kalau kita kudus adanya. Allah kudus, kita kudus, ketemu tidak berbahaya, temperaturnya sama. Kalau Allah kudus dan Allah selalu kudus, kita tidak kudus, kebakar kita, temperaturnya tidak sama. Nah, semoga gambaran-gambaran itu membantu Anda mencerna apa arti penting kekudusan dan kenapa harus menjadi kudus. Itulah sebenarnya. Nah, sekarang baru langkah-langkah yang lebih praktis. Lagi disclaimer-nya masih berlaku ya untuk yang kedua ini. Saya minum dulu. Cek sound masih oke ya, terdengar ya? Masih oke banget. Sekarang kita akan melihat pada langkah-langkah kekudusan. Ada 5 langkah yang saya tawarkan. Ini 5 langkah yang utama sebenarnya. Nanti ada dibagi-bagi hal yang lebih kecil lagi sesungguhnya. Tidak hanya mutlak 5 ya. 5 untuk memudahkan saja ya 5 gitu ya. 5 perintah gereja ya saya sebutkan 5. Bagaimana? Kita pertama ingat dulu kekudusan Allah hanya bisa didekati dengan kekudusan. Nah, langkah pertama pembaptisan. Itu dinyatakan dalam KGK 28:13. Dalam air pembaptisan kita telah dibersihkan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Allah telah memanggil kita supaya menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Jadi itu landasan Alkitabnya juga ada, 1 Korintus 6 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Inti dari ini adalah pembaptisan. Jadi langkah pertama untuk pengudusan adalah pembaptisan. Itulah kenapa Sang Kristus mengatakan pergilah seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah kenapa misi gereja untuk membaptis awalnya orang beriman, percaya kemudian dibaptis karena dengan pembaptisan manusia dikuduskan, di restart sehingga berdekatan dengan Allah tanpa membahayakan. Sehingga temperaturnya tanda petik sama dengan Allah. Seperti sudah kita bahas konsep-konsep dasarnya tadi itu. Anda semua sudah dibaptis, puji Tuhan. Berarti dengan itu sesungguhnya kita telah dikuduskan, airnya penuh dalam gelas ini. Kita tinggal menjaga jangan sampai tertumpah atau terbocorkan. Sehingga kekudusan itu tetap ada pada kita. Langkah pertama. Nah, kalau Anda belum dibaptis, segera menjadi cara supaya Anda dapat dibaptis. Karena hanya dengan itu pengudusan terjadi. Ini nyambung ke dosa asal, tapi kita bukan tema itu. Nanti Anda bisa klik mengenai dosa asal di channel Katkit, katekesis sedikit Anda bisa
dengar penjelasan yang lebih panjang lebar mengenai dosa asal di sana. Pembaptisan menghapus dosa asal sehingga kita dikuduskan kembali pada awal mula seperti sungguh amat baik yang diceritakan dalam Kejadian 1:31 tadi itu. Langkah yang kedua, ini masih dikatakan dalam KGK juga, yaitu 28:14. Jadi sekali lagi ingat, ini tips atau langkah-langkah bukan dari Rama Bayu. Rama Bayu hanya mengikuti apa yang gereja gariskan. Kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan dalam kita oleh kehidupan kita. Nah, berarti langkah pengudusan berarti dalam kehidupan kita. Oleh kehidupan kita. Apa keterangan lanjutannya? Kita lihat. Kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji. Kalau kita berbuat buruk, maka Allah dihujat. Nah itu. Jadi sebenarnya kekudusan dicapai juga dalam tingkah laku kita yang tadi di bagian awal sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga ditegaskan atau diuraikan lebih lanjut di dalam KGK 2822. Perintahnya yang mencakup semua perintah lain menyatakan kehendaknya kepada kita berbunyi, kasihilah sesamamu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Berarti di sini nomor 2 adalah kehidupan kita. Setelah dibaptis, kemudian kita hidup menjaga kekudusan juga dalam tingkah laku. Tingkah laku yang baik membuat Allah dipuji, tingkah laku yang buruk membuat Allah dihujat. Oh, dasar memang orang Kristen begitu, nah katanya. Jadi kalau kita dibaptis menjadi seorang Kristen, kan kita tidak lagi hanya membawa nama kita sendiri, tapi membawa nama Kristus Tuhan kita. Itu yang dimaksudkan di tengah kehidupan. Dan di tengah kehidupan kita perlu mencari kehendaknya juga. Nah, kehendaknya juga dicari di sini berarti juga dengan bagaimana kita mempelajari firman-Nya. Bagaimana kita tahu kehendaknya. Kan kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tahu kehendak Allah kan. Dan seperti inilah pindoman dan macam-macam hal inilah juga usaha-usaha kita mengetahui apa kehendaknya. Dalam perbuatan itu jelas dalam surat Yakobus 2 pada ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini jelas sekali yang menyatakan kekudusan dicapai dengan perbuatan. Bukan berarti perbuatan supaya kita masuk surga, tidak. Kita sudah jelas masuk surga. Maka perbuatan kita menjaga kekudusan tetap ada, iman kita tetap bernyala. Itu maksudnya saudara. Itu ayatnya jelas, Yakobus 2 ayat yang ke-13. Cara yang ketiga, kita berdoa supaya memperoleh sekian banyak kekudusan dalam hati kita. Kalau perbuatan berarti menyatakan kekudusan Allah kepada dunia, kalau berdoa berarti nyambung, bahasa gampangnya nyolok, nyetrum, charge pada kekudusan Allah sendiri. Sebagaimana nama Allah kudus adanya. Ini masih pada KGK yang sama 2822 tadi itu. Itu cara yang ketiga berdoa. Nah, berdoa di sini saudara-saudari itu mencakup banyak hal, juga termasuk dalam arti mempelajari firman dalam suasana doa. Jadi membaca Alkitab itu sesungguhnya yang berguna bagi perkembangan hidup rohani kita adalah membacanya dalam suasana doa. Itu seperti juga yang dikatakan dalam KGK 2826, dengan perantaraan doa, nah dengan doa, dengan melalui doa itu maksudnya, kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Itu yang disampaikan. Berarti hanya dalam doa kita mengetahui kehendak Allah. Maka kehendak Allah tidak dapat diketahui dalam keramaian dunia ini. Memang kehendak Allah sering disampaikan kepada kita melalui keramaian dunia ini, melalui tindakan dan peristiwa, tetapi hanya dimengerti atau hanya dapat diketahui dengan jernih melalui doa. Jadi kalau kita, yang penting itu berbuat baik kepada sesama, ya betul. Namun jika tidak ada doa, tidak ada saat teduh, tidak ada saat mengeningkan diri, tidak ada saat menutup pintu, kuncilah lalu Bapamu yang tersembunyi kamu hubungi itu, maka kehendak Allah sulit kita ketahui. Kenapa? Ramai dunia ini. Dalam bahasa gampangnya itu, kalau pakai bahasa sinyal radio kita kresek. Ya. Kalau ini radio zaman dulu ya, kan kita harus memutar tuning itu loh, tombol yang diputar untuk tahu ini frekuensinya berapa sehingga tek. Nah,
Sebenarnya dalam bahasa gampang doa itu. Doa itu adalah saat hening tuning kepada Allah sehingga frekuensinya Allah itu kita dapat sehingga kejadian-kejadian kita alami itu dapat menjadi masukan berharga dan dengan jelas, dengan terang kita ketahui maksud Allah apa melalui peristiwa yang sudah berlalu itu. Tanpa itu, tanpa doa, hidup kita ramai sekali. Ada banyak hal yang masuk dalam pikiran kita, mengganggu kita, menggelisahkan kita. Apalagi zaman medsos ini, zaman informasi yang berubah menjadi zaman disinformasi. Kan menggelisahkan semuanya. Dan itu hanya bisa dicapai dalam doa. Dan juga dalam doa itu, damai sejahtera juga dianugerahkan pada kita. Saat berhenti, saat teduh, saat kita menyalakan lilin, bersenandung, dalam puji-pujian, meskipun sedang sendirian, apapun pujian itu, atau tidak usah bersenandung juga tidak masalah, caranya tiap orang berbeda-beda, tapi ada saat hening di dalam suasana doa, sehingga di situ kita mengetahui kehendak Allah. Gereja mengajarkan pada kita, melalui doa kita mengetahui kehendak Allah, bukan melalui dunia ramai. Kehendak Allah dinyatakan dalam dunia ramai, betul, tapi kita ketahui dengan jelas dan bening dan jernih dalam doa. Sehingga dengan itu kita tahu kehendak Allah itu apa. Lalu untuk melakukannya. Nah kalau kita nggak tahu kehendak Allah, bagaimana melakukannya kan? Itu ya langkah yang ketiga, jalan menuju kekudusan. Doa di sini termasuk juga sakramen-sakramen. Karena apa? Karena pada bagian yang nomor 1 kan pembaptisan. Pembaptisan berarti kita dapat mengakses sakramen-sakramen gereja. Tapi nanti secara khusus saya juga sebut 2 sakramen yang secara istimewa akan membantu kita, yaitu pada nomor 4 Ekaristi. Kita lihat, doa yang utama adalah Ekaristi. Dikatakan dalam KGK 2827, Allah tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Itu Yohanes 9 ayat 31. Dikutip untuk menjelaskan ini. Jadi Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, tadi artinya apa? Ya karena mereka jauh, frekuensinya berbeda dengan Allah, temperaturnya beda dengan Allah, dalam arti itu. Dan di dalam KGK 2827 ini dijelaskan, doa gereja dalam nama Tuhannya mempunyai kekuatan yang begitu besar, terutama dalam Ekaristi. Kenapa? Ekaristi menjadi begitu besar dayanya. Karena itulah yang diperintahkan langsung Sang Kristus kepada umatnya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi Ekaristi itulah doa yang diperintahkan langsung oleh Sang Kristus. Mandat, itu mandat langsung oleh beliau. Maka secara khusus Ekaristi menjadi jalan kekudusan bagi kita. Tentu di sini bukan hanya sekedar merayakan Ekaristi, tapi sungguh-sungguh masuk ke hadirat Allah. Berapa kali dalam Ekaristi kita yang benar-benar kita masuk ke dalam hadirat Allah. Tidak gampang, saudara-saudari. Dalam arti tertentu, kita berekaristi itu setiap kali kita adalah latihan berekaristi. Kita berlatih terus, karena nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Saya mau fokus masuk hadirat Allah, nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya gangguan manusiawi. Gangguan manusiawi. Sudah bisa dengan tenang, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tung, menyembah dengan kusuk sekali. Tiba-tiba pikirannya ingat, aduh tadi itu belum diangkat jemurannya. Terimalah dan makanlah. Tung, bunyi gong, tung menyembah. Terus perutnya bunyi kruk-kruk-kruk. Nanti makan apa ya setelah misa ya? Anda ngalami enggak? Itu contoh-contoh kecil dan lucu-lucu. Ya iya, kita mengalami semua. Terimalah dan minumlah. Dung, plotek. Kita nengok. Jadi memang yang saya katakan Ekaristi bukan hanya soal-soal merayakan liturginya saja, tapi bagaimana dalam Ekaristi itu kita masuk ke hadirat Allah. Itu tidak gampang. Romo bisa apa belum? Sampai sekarang sesungguhnya yang terjadi pada diri saya adalah latihan merayakan Ekaristi. Terus latihan. Semoga suatu saat nanti betul-betul bisa berada di hadirat Allah sendiri. Sesekali bisa tapi putus-putus.
Ini pengakuan saya sih. Jadi dalam setiap ekaristi utuh 1 jam atau 1 jam setengah itu ya tidak selalu. Tapi ada saat-saat tertentu memang begitu ada di hadirat Allah. Terutama doa syukur agung ya. Ada apapun tidak saya gagas lagi. Nah itu, tapi ya dalam keseluruhan itu belum tentu bisa, selalu bisa ya. Tapi itu kita belajar ke sana. Maka ekaristi kita terus menjadi latihan ekaristi untuk sampai betul-betul kita bisa merasa sungguh berada di hadirat Allah sendiri. Yang nomor 5 dan terakhir sakramen pendamaian. Kenapa ini saya taruh bagian terakhir? Karena konsepnya tadi itu dari awal. Pertama pembaptisan. Setelah dibaptis kita terima sakramen-sakramen yang lain. Lalu kita hidup. Dengan hidup itu kita pelihara kekudusan. Yang apa? Yang berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Dengan mencari kehendak Allah juga. Lalu doa. Karena doa memberi makan rohani kita. Tahu kehendak Allah. Sebab hanya dalam doa kita dapat mengetahui membedakan kehendak Allah. Lalu selanjutnya ekaristi memberi makan secara rohani. Tubuh Kristus sendiri. Siapa makan tubuhku, makan dagingku, dia hidup selama-lamanya. Tetapi kita ini lemah. Kita ini lemah. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Lemah dalam hal juga doa, lemah juga dalam hal perbuatan, maka bisa jatuh dalam dosa, terutama dosa mortal yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka di sini menjadi orang kudus adalah menerima sakramen perdamaian alias sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, pengakuan dosa yang menghubungkan kita kembali dengan Allah yang dinamakan dalam KGK 1468 kebangkitan rohani. Sebab dengan berdosa kita mati, lebih jauh lagi dengan Allah. Maka dengan sakramen tobat kita kemudian dipersatukan kembali. Maka dikatakan persahabatan dengan Allah. Sehingga mendekati Allah tanpa membahayakan diri kita. Sakramen perdamaian, sakramen tobat ini menjadi penting sekali dalam cara kita mencapai kekudusan. Tidak ada orang kudus manapun yang sudah menjadi santo santa yang hidup tanpa sakramen ini. Semua orang kudus dimanapun yang sudah dinyatakan kudus sebagai santo santa oleh gereja, semua hidup dengan sakramen tobat selama hidupnya. Nah ini beberapa hal yang mungkin masih terasa umum, tetapi semoga dapat membantu kita sedikitlah bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mencapai kekudusan itu, jalan kekudusan. Dan di bagian awal tadi sudah kita bahas bagaimana konsep dasarnya awalnya supaya kita ini kudus, apa tujuan dan kenapa harus seperti itu, sudah saya sampaikan di bagian awal. Terakhir, disclaimer-nya saya ulangi. Apakah dengan ngomong ini semua Romo sudah mencapainya, Romo? Belum. Sekali lagi, kita berjuang bersama-sama. Shalom alaikum. Baik, terima kasih Romo Bayu. Penjelasannya sangat jelas dengan bahasa Jepangnya itu ya, jelas dan gampang. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, kita akan masuk ke tanya jawab. Romo, ini ada satu pertanyaan tentang mohon penjelasan Romo mengenai Imamat 21 ayat 16 sampai 23. Pertanyaannya adalah ini, apakah yang cacat badan tidak bisa mendekati kekudusan Allah? Bagaimana ini Romo? Apakah yang cacat badan maksudnya? Tidak, ya pertanyaannya apakah yang tidak bisa mendekati kekudusan Allah? Pertanyaannya begitu Romo. Konteksnya adalah Imamat 21. Imamat 21, 16 sampai 23. Oh baik, baik saya buka dulu supaya kita bisa melihat konteksnya apa di sana. Ya, kita dalami ayat bersama-sama 16 sampai 23. Berarti dari sini ya. Baik. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah melanggar kekudusan nama Allahnya karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, karena itu haruslah mereka kudus. Nah, sekarang kita tinjau dulu mereka ini apa? Siapa? Nah kan gitu ya. Siapa mereka ini? Kita lihat naik ke atas ya. Berfirmanlah Tuhan berfirman kepada Musa. Kita lihat di bagian atas. Bicaralah kepada siapa di situ? Imam-imam, anak-anak Harun. Berarti ini peraturan atau ketetapan untuk imam. Yaitu untuk anak-anak Harun, untuk orang-orang yang bisa menjadi imam atau
hanya bisa menjadi imam, yaitu orang-orang dari Lewi keturunan Harun. Berarti kata mereka, kita mulai dalam ayat, 16 ya? 16 ya tadi, sorry. Tapi konteksnya Iya, jelas. 16 ya. sampai 23 Baik. Romo. Nah, untuk mengetahui mereka itu kita langsung lihat ayat 1. Sehingga kita tahu konteks pembicaraannya apa. Memang untuk menafsirkan Alkitab tidak terlalu gampang ya, tidak terlalu gampang. Tapi kita bisa lihat dulu, karena mereka ini kan yang dimaksud harus jelas dulu. Kalau kita membaca ayat 16 pun sama. Ini konteksnya dari ayat 1 adalah imam. Jadi ini ketetapan mengenai imam perjanjian lama ya. Ayat 16 kita lihat di situ. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa dalam konteks apa? Katakanlah kepada Harun. Berarti konteksnya apa? Konteksnya adalah di sana imam. Berarti ini peraturan untuk apa? Imam. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-17, kita lihat di sana. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari keturunanmu yang bercacat badannya janganlah datang mendekat mempersembahkan santapan kepada Allah. Setiap orang yang bercacat dan seterusnya tidak boleh mendekat. Nah, di sini konteksnya apa? Orang bercacat, kerdil, dan sebagainya. Ini konteksnya apa? Keturunan Harun. Berarti apa? Peraturan untuk imam. Apakah orang cacat berarti tidak boleh dekati kekudusan Allah? Dalam konteks menjadi imam, itu tidak boleh. Kenapa kok begitu? Kita pikir pakai pikiran waras, ya logika. Imam itu kan kerjaannya macam-macam, menyembeli apa, pakai wiruk, pakai apa, pakai dupa, pakai ini dan sebagainya. Kalau cacat, dia sulit melakukan persembahan yang dituntut dalam peraturan persembahan perjanjian lama tadi itu. Maka dalam ayat 21 dikatakan, setiap orang keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan itu. Berarti justru ini peraturan supaya jangan sampai peribadatan atau kurban persembahan umat tadi itu menjadi terganggu karena cacatnya orang ini. Kualifikasinya tidak terpenuhi dalam arti supaya jangan sampai penyembahan kepada Tuhan tadi menjadi kacau, menjadi gagal, menjadi tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya ini bukan diskriminasi, tetapi menjamin supaya kurban, penyembahan, orang mendekati kekudusan Allah dapat terjadi. Jadi itu konteksnya. Maka saya juga sembari mengingatkan bahwa ternyata kalau kita membaca Alkitab tidak bisa langsung diterapkan. Oh berarti ini orang cacat nggak bisa ya Romo? Nanti dulu. Maka saya mengajak untuk melihat di sini bersama-sama ayat-ayatnya supaya kita juga memahami. Itulah gunanya saudara-saudari ilmu membaca Alkitab. Itulah gunanya katekese. Sebab kalau tanpa kita dalami, yaitu dengan menggunakan ilmu tafsir, di sini kan berarti kita hanya langsung begini, contoh ayat 18. Misalnya gini, langsung di sini ya, setiap orang yang cacat tidak boleh datang mendekat. Oh berarti kalau orang cacat tuh nggak boleh dekat dengan Tuhan ya Romo. Nah kalau kita buru-buru mengartikan gitu loh maksud saya, ayat-ayat itu, nah itulah yang namanya ilmu penafsiran Alkitab, exegesis, atau juga yang namanya hermeneutika di situ, atau bahasa gampangnya ilmu menafsirkan Alkitab, sebab ada banyak hal dalam Alkitab perlu kita lihat dulu konteksnya apa, pembicaraan ini maksudnya apa, dan sebagainya seperti yang sudah kita lihat tadi. Intinya, ini bicara mengenai imam, jadi yang cacat bahasa gampangnya tidak bisa menjadi imam. Kenapa kok begitu? Ya, pikiran logika gampang. Kalau imamnya cacat, nanti mempersembahkan kurban dan sebagainya, sulit, maka terganggu. Nanti kurban penyembahan kepada Allah terganggu. Nah gitu. Itulah arti dari ayat-ayat tadi yang Anda tanyakan. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Jadi ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ada di chat, C. Tolong Vera bacakan. Tadi saya freeze karena terus restart, hilang semua chatnya. Tolong Vera yang bacakan ya. Saya bacakan ya Romo. Silakan, Bagaimana Ibu Vera. kita menjaga kekudusan kalau kita banyak berkaitan dengan orang yang selalu berpikiran negatif dan pesimis walaupun sudah diberikan solusi, namun tetap begitu. Ya ini masih ada hubungan keluarga sekarang. Kalau kita yang berpikiran
pesimis nanti kitanya atau orang lain? Orang lainnya. Oh, orang lainnya. Sampai akhirnya kita yang emosi karena orangnya kan susah dikasih tahu gitu. Oh, tapi kita baik, tidak bisa baik. menghindar Baik. karena ada hubungan keluarga baik. Keluarga baik. Ya itu memang tidak gampang. Itu yang kemudian kalau dalam bahasa sekarang menjadi toxic relation itu loh. Menjadi relasinya toksik ya. Kan sebenarnya kalau kita memberitahu orang dan sebagainya itu kan sejauh kita dapat menyampaikan hal yang benar, menasihati dan macam-macam itu ada batasnya kan. Batasnya apa? Batasnya itu kehendak bebas orang itu sendiri. Jadi kalau dalam hal itu, kadang-kadang masalahnya juga ada pada kita. Kita ini punya sindrom pahlawan gitu. Seakan-akan dengan gini kita mau mengubah orang itu. Jadi di sini kalau menurut pendapat saya, tentu ini pendapat karena ini kan berhubungan dengan relasi. Ada saat tertentu di mana memang kita perlu berhenti. Ada saat tertentu memang di mana kita tahu batas di mana kita harus melangkah sampai di mana gitu. Orang sudah diberitahu, orang sudah ditunjukkan, ada saatnya memang kita berhenti. Oh sudah, sampai di sini memang tugasku gitu. Tugasku sudah selesai menyatakan ini semua. Jangan sampai malah kita dikuasai oleh suatu kehendak untuk mengubah dia. Kita tidak bisa mengubah orang tentu saja. Kita hanya bisa mengarahkan orang pada perubahan karena batasnya adalah kehendak bebas orang itu sendiri. Orang lain punya kehendak bebas yang belum tentu bisa sepakat dengan kita. Dia belum menemukan momen eurekanya kalau dalam bahasa Yunani ya. Nah, tentu kita tetap melakukan itu dengan sambil tahu batasnya kita. Tentu juga memang kuasa doa sangat mengubah. Jadi di situ kita yang pertama kita mohon adalah Tuhan supaya mendobrak pintu hatinya kan sebenarnya gitu ya. Supaya Roh Kudus sendiri bekerja dengan roh hikmat, dengan roh kebijaksanaan menuntun orang tersebut. Jadi kalau menurut saya ya justru kita sendiri perlu mengetahui batas sampai di mana kita tidak perlu terlalu maju, tapi ada batas tertentu yang kita berhenti sampai di situ. Begitu, tentulah ini satu opini ya, tidak bisa juga Anda anggap sebagai ini benar karena ini opini saya. Anda bisa beropini lain dan tidak harus setuju dengan opini saya. Begitu. Baik, ada lagi Vera pertanyaannya? Ada lagi, Ci. Satu lagi ya, Romo. Silakan. Kalau misalnya waktunya siang atau waktunya jam doa malaikat Tuhan, lalu kita kebetulan lagi ada di kantor dan sehingga kita tidak punya ruang untuk berdoa, lalu mendoakannya di dalam hati, karena tidak ada ruangan khusus, boleh tidak Romo kita berdoa dalam hati? Oh, karena boleh. Tadi kan Romo menjelaskan bahwa kekudusan harus didekati dengan kekudusan. Betul. Nah itu memang situasi tertentu kalau siang kan memang sulit ya. Yang tadi saya maksudkan ketika kita punya kesempatan ya di rumah ya, begitu ya. Tadi masuk dalam kamar dengan sepi dan sebagainya. Tapi kan ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ini kita sedang bekerja ya. Sedang ada dalam keadaan itu. Memang paling ideal saya katakan kalau ada ruang tertentu khusus, tapi tidak semua ideal hidup kita ini. Sekiranya memang tidak ada yang ideal, kita dapat laksanakan seturut keadaan kita. Contoh lagi berdoa, mungkin Anda di depan komputer atau apa, Anda buat tanda salib, ini kan tidak sulit kalau membuat tanda salib dimanapun bisa. Ya, kemudian Anda berdoa dalam hati, sebentar kan itu tidak memakan waktu sampai 2-3 menit kalau doa malaikat Tuhan itu pun sudah merupakan hal yang cukup untuk itu. Karena contohnya di dalam buku harian Santa Faustina, setiap kali jam 3 sore, asalkan orang membenamkan dalam kerahiman Yesus 1 menit saja. Bahasa gampangnya, jam 3 sore hari ini, saya diam semenit, membayangkan Yesus yang ada di salib, lalu mohon kerahimannya. Kan cukup seperti itu. Itu bisa sambil ada kegiatan sehari-hari. Jadi kalau seperti itu boleh, tidak ada masalah. Itu yang namanya ora et labora ya, berdoa sambil bekerja. Juga ada konsepnya tersendiri ya. Jadi doa itu macam-macam. Kalau yang tadi saya sampaikan masuk dalam ruangan saat teduh, itu membantu kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau dalam keadaan ramai sulit, tidak bisa mengerti. Tapi dalam konteks bekerja, labora, itu ada tradisi Benediktin namanya ya. Para pertapa Benediktin itu namanya ora et labora. Jadi sambil mereka mencangkul, mereka mendaraskan doa dalam hati. Bisa rosario, bisa salam Maria, meresusu gitu.
Salam Maria penuh rahmat. Ya nggak apa-apa karena ora et labora tadi. Intinya nggak masalah ketika keadaan memang kita sedang dalam keadaan aktivitas sehari-hari. Tapi nanti malam atau besok pagi ada khusus, nah itu pakailah yang saat khusus itu. Begitu. Romo, menyambung yang tadi Romo bilang, misalnya jam 3 kita berdoa korontika itu, ada pertanyaan juga. Misalnya kalau jam 3 kan sudah lewat, kita terlambat misalnya katakan 5 menit atau 10 menit. Apakah masih boleh mendoakan atau bagaimana itu Romo? Oh, atau ya. telah setengah jam gitu misalnya, udah lewat jamnya boleh. gitu. Ya tentu boleh di sini dalam arti ya kalau kita melewatkannya tanpa kesengajaan ya. Nah kalau karena kemalasan tuh lain soalnya ya. Kita kan bisa aja saking fokusnya mengerjakan sudah jam 3 lewat 10 gitu bisa terjadi. Nah itu kan kelalaian kita. Tapi memang kita juga perlu berjanji atau perlu memperbaiki. Besok saya nggak lalai. Mungkin caranya saya pasang alarm. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau keadaan seperti itu lewat nggak masalah. Termasuk doa tadi itu ya malaikat doa malaikat Tuhan dan sebagainya yang punya waktu khusus. Waktu itu sebenarnya intinya apa sih? Kita bukan harus persis itu. Kalau lewat salah itu enggak. Waktu berdoa intinya adalah untuk memfokuskan kita pada niat yang kuat. Jadi niat yang kuat kalau jam 6 saya doa sudah jamnya itu saya doa. Mau sinetronnya sedang bagus sekali, Cinta Fitri atau cinta siapapun, pokoknya saya doa karena itu sudah diniatkan berdoa. Jadi inti dari doa yang berwaktu sebenarnya membangun niat yang kuat yang tidak tergoyahkan. Kalau sudah saatnya saya sediakan jam untuk Tuhan, saya sediakan. Barang 3, 2, 4 menit. Nah kalau lewat, nggak masalah doakan saja tetap. Nah sambil berjanji dalam hati, Tuhan sekarang lewat Tuhan. Ya, maaf ya Tuhan ya, saya nanti pasang alarm Tuhan, besok saya tidak lewat lagi. Sama Tuhan tuh kadang-kadang perlu kita sedikit gitulah, jangan terlalu serius ya Tuhan, cincet dikit ya hari ini ya Tuhan ya, nah gitu loh. Saya kadang-kadang juga melakukan begitu, saya doa sholat Katolik namanya brev itu lewat gitu. Tuhan, tadi saya terlalu sibuk. Padahal sibuknya apa? Saya sibuknya nonton Najio. Dan saya terlalu sibuk nonton lewat jamnya gitu. Cincet Tuhan ya. Sekarang cincet dulu lah Tuhan ya. Kasihlah hambamu ini yang lemah. Tapi saya berjanji Tuhan saya besok pasang alarm. Jadi nontonnya Najio saya pasang alarm. Wah saat doa saya matiin TV-nya. Kemudian saya berdoa. Nah itu cara-cara membangun kekudusan ya. Artinya dari hal kecil-kecil seperti ini kita bisa membangun. Bukan berarti kalau lewat ya sudah besok enggak apa-apa, kita ulangi lagi. Kecenderungan kita kan begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kita cari cara antisipasi. Ya kalau sudah lewat berarti kan kita punya ilmu yang namanya antisipasi ya. Antisipasi itu besok jangan sampai lewat, kayak gimana caranya. Nah, gitu. Ya, jadi intinya semua doa yang ada jamnya itu sebaiknya kita, karena kita sudah komitmen, kita berdisiplin untuk melaksanakan pada jam tersebut. Tapi kalau ada yang kelewat tanpa disadari, tanpa sengaja itu masih oke ya Romo ya? Betul, itu enggak Betul masalah. Ya? Oke, kemudian tadi Romo kan cerita brevier, ini juga ada pertanyaan Romo. Kalau kita sudah belajar tentang doa brevier dan kita mengenal doa brevier, apakah kita harus melakukannya setiap hari? Oh iya, kalau sudah mengenal doa, sebenarnya kalau umat tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu memang klerus. Saya memang sudah di dalam janji tahbisan itu ada janjinya para biarawan, biarawati yang punya kewajiban. Kalau umat tidak punya kewajiban, jadi jawaban saya tidak harus. Kalau sudah kenal tidak harus. Tapi kalau itu membantu Anda bertumbuh, tadi kan dalam doa, itu kan salah satu langkah kekudusan itu doa. Betul. Kenapa doa itu diatur dalam brevier? Brevier itu sholatnya Katolik lah, ada waktu-waktu khusus. Karena dengan itu berarti dalam seputaran 24 jam itu kita ingat Tuhan, menguduskan waktu. Ada waktu pagi dikuduskan, siang, sore, malam, dan seterusnya. Tapi kalau itu Anda rasa membantu, silahkan. Jadi umat laici atau umat awam boleh mendoakan itu, tapi tidak terikat suatu kewajiban. Artinya kalau Anda tidak mendoakannya, Anda tidak dosa. Saya kalau tidak mendoakannya, saya dosa karena saya sudah berjanji. Jadi statusnya berbeda di sini ya. Beda level Romo. Iya, beda level karena ya kan saya tidak harus memikirkan anak istri ya. Saya lebih doa kan gitu. Beda fungsinya gitu ya. Oke, terima kasih Romo, ini menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman.
Vera, ada lagi pertanyaannya? Jadi ada lagi itu, kalau kita ikut pengakuan dosa, apakah, iya ada Ji, kalau kita ikut pengakuan dosa, apakah akan menambah kekudusan kita, Romo? Pertanyaan yang bagus ya. Sama terakhir Romo sekalian ya. Tapi ini saya mau perbaiki pengertiannya kalau kita dulu terlambat misa online, apakah satu dulu ya Bu ya, biar nggak Satu lupa dulu, Fer. ya. Nanti kalau sudah saya jawab baru yang nanti supaya tidak lupa ya. Oh, Mengenai iya. pengakuan Baik, dosa dulu ya, pengakuan dosa dulu. Iya. Baik. Kalau kita ikut pengakuan dosa, apakah akan menambah kekudusan kita? Nah, ini saya perbaiki dulu konsepnya. Sebenarnya tidak menambah, tetapi mengembalikan kekudusan kita. Tadi konsep awalnya ya. Kita ini sudah kudus. Kalau kita berbuat jahat, kurang. Ya, tadi saya jelaskan levelnya tadi. Levelnya turun. Soal levelnya turun. Hijau-hijau, merah-merah. Nah, dengan pengakuan dosa, dengan sakramen tobat, mengembalikan kekudusan kita. Kekudusan itu nggak bisa bertambah. Yang bisa adalah kembali. Karena apa? Tuhan sudah menguduskan kita. Jadi ini pengertiannya dulu. Ini kayaknya sama tapi beda. Kalau menambah berarti kan kita harus mengumpulkan kekudusan. Tidak. Kekudusan ini kembali ke asal ya, Romo ya. Itu dari kata minus yang kembali tepat. asal dulu. Kembali ke asal, restart ya, kembali. Ya, kembali penuh. Yang itu. Jadi kalau kita berpikir mengenai kekudusan, kita mikirnya yang tepat seperti itu. Karena kan Tuhan kudus menguduskan kita sehingga kita penuh gelasnya. Kalau kita jahat, ini airnya kurang. Airnya kurang. Begitu kita sakramen tobat, dipenuhkan lagi oleh Tuhan. Artinya apa? Kekudusan kita kembali asalnya. Nah itu. Jadi pertanyaannya apakah menambah? Jawabannya ya tidak. Tetapi mengembalikan penuh lagi kekudusan pada kita. Jadi ini sebenarnya cara memandangnya dulu ya. Saya sedikit komentari. Kayaknya sama tapi beda. Jadi restart, kembali penuh. Kembali kudus, seperti Allah adalah kudus yang telah menguduskan kepada kita. Maka kalau kita berbuat jahat, pengertiannya adalah kita salah, kita berbuat kita jahat, kurang. Nyawanya kita kurang gitu ya, kalau bahasa games tadi itu. Kurang satu, kurang dua, sinyalnya makin lemah. Nah, kalau kita sudah pengakuan dosa, ditambah oleh Tuhan, full kembali. Setiap kali Anda melakukan pengakuan dosa, itu full kembali Anda. Lalu salah ngomongin orang lagi, kurang. Gosip, kurang. Nanti kudus lagi, ya, nambah lagi Romo ya. Lagi. Nah itu memang siap cara Tuhan untuk merestart kita. Sakramen tobat, cara Tuhan merestart kita. Maka jangan sia-siakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan itu melalui gerejanya. Ya. Yang selanjutnya apa tadi Bu? Kalau ikut misa online, terlambat ikut misa online. Iya. Oh iya, ini jawabannya sama dengan yang doa sama tadi. Seperti doa ya, tadi sama, ya, Romo ya. Kalau memang kelalaian ya, lagi sibuk sekali memasak atau apa gitu ya, menyulam atau sekarang ibu-ibu nggak ada yang menyulam ya, main IG saya kira, main Facebook ya, terlalu bikin fokus konten. Facebook ya, Santa Facebooka itu ya, kemudian aduh lewat. Ya sudah, Tuhan, aduh, saya mementingkan Facebook Tuhan ya, tinggal hari ini Tuhan ya. Tapi antisipasilah untuk besok selanjutnya. Sama ilmunya tadi dengan yang tadi soal doa tadi ya. Betul. Jadi dalam hal ini tetap kita fokus berusaha sekuat tenaga, tapi juga jangan terlalu kaku ya. Kita ini tetap harus fleksibel dalam arti seperti itu, tapi kita tetap serius mengusahakannya. Telat ya namanya kelemahan, tapi kita tidak boleh mengatakan ya kan kelemahan manusia. Betul, tapi kita diberi ilmu antisipasi oleh Tuhan sehingga kita mengerti nanti selanjutnya bagaimana diperbaiki. Menurut saya yang lebih penting kan itu sebenarnya, gitu ya. Baik, terima kasih Romo. Penjelasannya sangat jelas. Kita semua di-refresh kembali hari ini, Romo. Tadinya waktu saya baca judulnya, menjadi kudus. Terus bayangannya, kudus itu gimana ya? Kudus seperti jadi santo santa, terus gimana caranya kita belajar menjadi kudus. Tapi kembali lagi seperti biasanya, Romo Bayu menjelaskan dengan metode Jepang. Jelas gampang, membuat kita mengerti langkah-langkah menuju kudus. Jadi mungkin sederhana aja, kita sudah punya modal pembaptisan,
Selanjutnya kita sempurnakan, kita latihan dengan doa, ekaristi, dan lain-lain tadi poin yang sudah disebutkan, dan dengan sakramen tobat juga, sehingga bisa membuat kita kembali ke titik yang start awal itu. Nah, saya kira kita semua hari ini dapat ilmu yang sangat jitu, yang sangat simple untuk mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan kita, supaya suatu hari nanti kita bisa naik level ke suhu yang sama dengan suhu matahari tadi tuh ya Romo ya, supaya kita nggak hilang. Oke, terima kasih sekali lagi pada Romo Bayu yang sudah menyempatkan diri hadir di acara Bindoman di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau yang masih punya pertanyaan di luar materi yang kita belajar hari ini, mungkin bisa mengunjungi channel Romo Bayu, yaitu KatKit, bukan KitKat, Katakese sedikit. Di sana banyak sekali tema-tema yang Romo bawakan, Romo sharing. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri yang sesuai dengan, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar tema hari ini. Romo, terima kasih. Kita mau akhiri acara hari ini, tapi sebelumnya kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Setelah itu kita minta bantuan Romo untuk doa penutup beserta berkat untuk kita semua. Kemudian nanti akan ditutup dengan pujian-pujian penutup oleh duo Debbie dan Ivana yang cantik. Silakan Sisil yang akan membawakan pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu terkasih, Selasa depan kita akan kembali bersama dengan Bindoman dengan tema Ya Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jadi kita bersama dengan Romo Santoso MSC. Kemudian Devermu mulai Kamis ini sampai 1 bulan depan itu libur karena biasanya anak-anak libur dan orang tuanya juga ikut libur. Maka mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 8 Juli itu Deverbum libur. Bapak Ibu yang terkasih, yang terberkati dengan acara binaan ini dan ingin membantu pelayanan di dalam tim Bindoman, boleh mentransferkan ke BCA, persembahan kali transfer ke BCA atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor 464 567 5674. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Vera. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ya Kristus, betapa bersyukurnya kami telah menerima pembaptisan rahmat pengudusan. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ya Kristus, kuatkan kami, tambahkan iman kami, agar kami dapat menjaga kekudusan yang ada pada kami, karena kekuatan yang kami dapatkan dari kekuatan berkat-Mu sendiri. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ya Kristus, berkatilah hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam persekutuan ini dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, pertumbuhan iman. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Kiranya berkat Allah menaungi saudara-saudari,
berkat kesehatan yang menjagamu dari sakit penyakit, dari virus yang mematikan, yang menguatkan ragamu, berkat perlindungan yang menjaga engkau dari segala mara bahaya jasmani dan rohani, dan berkat pertumbuhan iman, agar engkau makin setia mengikuti Kristus, junjungan kita, Tuhan dan Penyelamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Silakan Debbie. Ya, terima kasih, puji Tuhan, Romo sudah membagikan banyak hal pada kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita yang terakhir, bahwa kita percaya bahwa kita mau berjalan untuk menggenapi firman Tuhan selalu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan biarlah kiranya tangan Tuhan terus menyertai setiap kita. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan, semuanya boleh selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya boleh bergabung pada pagi hari ini sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat Romo Bayu, ya luar biasa. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di acara kita minggu depan. Terima kasih Romo, Bayu. Sehat selalu. Semoga Terima semakin kasih. menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Terima kasih, teman-teman Romo di Bayu. Bujuman semuanya. Terima kasih. Ya. Terima Selamat kasih. bekerja, Dadah. selamat melanjutkan kegiatan. Thank you.